Menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain. Alkisah, seorang raja mempunyai anak tunggal yang pemberani, terampil dan pintar. Untuk menyempurnakan pengetahuannya, ia mengirimnya kepada seorang petapa bijaksana. "Berikanlah pencerahan padaku atas jalan hidupku," sang pangeran meminta. "Kata-kataku akan memudar laksana jejak kakimu di atas pasir," ujar sang pertapa. "Saya akan memberikan petunjuk kepadamu. Di jalan hidupmu engkau akan menemui 3 pintu. Bacalah kata-kata yang tertulis di setiap pintu dan ikuti kata hatimu. Sekarang pergilah." Sang pertapa menghilang dan pangeran melanjutkan perjalanannya. Segera ia menemukan sebuah pintu besar yang di atasnya tertulis kata, "Ubahlah dunia." "Ini memang yang kuinginkan," pikir sang pangeran. "Karena di dunia ini ada hal-hal yang aku sukai, dan ada pula hal-hal yang tidak kusukai. Aku akan mengubahnya agar sesuai dengan keinginanku." Maka mulailah ia melakukan pertarungannya yang pertama, yaitu mengubah dunia. Ambisi, cita-cita dan kekuatan yang membantunya dalam usaha menaklukkan dunia agar sesuai hasrat yang diinginkan. Ia mendapatkan banyak kesenangan dalam usaha tersebut, tetapi hatinya tidak merasa damai. Walau sebagian berhasil diubah, tetapi sebagian lainnya menentangnya. Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari, ia bertemu dengan sang pertapa kembali. "Apa yang engkau pelajari dari jalanmu?" tanya sang pertapa. "Aku belajar bagaimana membedakan apa yang dapat kulakukan dengan kekuatanku dan apa yang di luar kemampuanku. Apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku," jawab pangeran. "Bagus, gunakan kekuatanmu sesuai kemampuanmu. Lupakan apa yang di luar kekuatanmu, apa yang engkau tak sanggup mengubahnya." Dan sang pertapa pun menghilang. Tidak lama kemudian, sang pangeran tiba di pintu kedua yang bertuliskan, "Ubahlah sesamamu." "Ini memang keinginanku," pikirnya. "Orang-orang di sekitarku adalah sumber kesenangan, kebahagiaan, tetapi mereka juga yang mendatangkan derita, kepahitan, dan frustasi." Dan kemudian ia mencoba mengubah semua orang yang tidak disukainya. Ia mencoba mengubah karakter mereka dan menghilangkan kelemahan mereka. Ini menjadi pertarungannya yang kedua. Tahun-tahun berlalu. Kembali ia bertemu dengan sang pertapa. "Apa yang engkau pelajari kali ini?" tanya sang pertapa. "Saya belajar bahwa mereka bukanlah sumber dari kegembiraan atau kedukaanku, keberhasilan atau kegagalanku. Mereka hanya memberikan kesempatan agar hal-hal tersebut dapat muncul. Sebenarnya di dalam dirikulah segala hal tersebut berakar." "Engkau benar," kata sang pertapa. "Apa yang mereka bangkitkan darimu, sebenarnya mereka mengenalkan engkau pada dirimu sendiri. Bersyukurlah pada mereka yang telah membuatmu senang dan bahagia, dan bersyukur pula pada mereka yang menyebabkan derita dan frustasi. Karena melalui merekalah kehidupan mengajarkanmu apa yang perlu engkau kuasai dan jalan apa yang harus engkau tempuh." Kembali sang pertapa menghilang. Kini sang pangeran sampai ke pintu yang ketiga.
ubahlah dirimu. Jika memang diriku sendirilah sumber dari segala problemku, memang di sanalah aku harus mengubahnya. Ia berkata pada dirinya sendiri. Dan ia memulai pertarungannya yang ketiga. Ia mencoba mengubah karakternya sendiri, melawan ketidaksempurnaannya, menghilangkan kelemahannya, mengubah segala hal yang tidak ia sukai dari dirinya, yang tidak sesuai dengan gambaran ideal. Setelah beberapa tahun berusaha, di mana sebagian ia berhasil dan sebagian lagi gagal, dan ada hambatan, pangeran bertemu sang pertapa kembali. "Kini, apa yang engkau pelajari?" tanya sang pertapa. "Aku belajar bahwa ada hal-hal di dalam diriku yang bisa ditingkatkan, dan ada yang tidak bisa saya ubah." "Itu bagus," ujar sang pertapa. "Ya," lanjutkan pangeran. "Tetapi saya mulai lelah untuk bertarung melawan dunia, melawan setiap orang dan melawan diri sendiri. Tidakkah ada akhir dari semua ini? Kapan saya bisa tenang? Saya ingin berhenti bertarung, ingin menyerah, ingin meninggalkan semua ini," kata sang pangeran. "Itu adalah pelajaranmu berikutnya," ujar sang pertapa. "Tapi sebelum itu, balikan punggungmu dan lihatlah jalan yang telah engkau tempuh." Dan ia pun menghilang. Ketika melihat ke belakang, ia memandang ketiga pintu dari kejauhan dan melihat adanya tulisan di bagian belakangnya yang berbunyi, "Terimalah dirimu." Pangeran terkejut karena tidak melihat tulisan ini ketika melalui pintu tersebut. Ketika seorang mulai bertarung, maka ia mulai menjadi buta, katanya pada dirinya sendiri. Ia juga melihat bertebaran di atas tanah semua yang ia campakkan, kekurangannya, bayangannya, ketakutannya. Ia mulai menyadari bagaimana mengenali mereka, menerimanya dan mencintainya apa adanya. Ia belajar mencintai dirinya sendiri dan tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Tanpa mengadili, tanpa mencerca dirinya sendiri, ia bertemu sang pertapa dan berkata, "Aku belajar bahwa membenci dan menolak sebagian dari diriku sendiri sama saja dengan mengutuk untuk tidak pernah berdamai dengan diri sendiri. Aku belajar untuk menerima diriku seutuhnya, secara total dan tanpa syarat." "Bagus, itu adalah pintu pertama kebijaksanaan," ujar sang pertapa. "Sekarang engkau boleh kembali ke pintu kedua." Segera ia mencapai pintu kedua yang tertulis di sisi belakangnya, "Terimalah sesamamu." Ia bisa melihat orang-orang di sekitarnya, mereka yang ia sukai dan cintai, serta mereka yang ia benci, mereka yang mendukungnya, juga mereka yang melawannya. Tetapi yang mengherankannya adalah ia tidak lagi bisa melihat ketidaksempurnaan mereka, kekurangan mereka, apa yang sebelumnya membuat ia malu dan berusaha mengubahnya. Kemudian ia bertemu dengan sang pertapa kembali. "Aku belajar," ujarnya, "bahwa dengan berdamai dengan diriku, tiada sesuatu yang dapat dipersalahkan pada orang lain. Tiada sesuatu yang perlu ditakutkan dari mereka. Aku belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya.
Itu adalah pintu kedua kebijaksanaan, ujar sang pertapa. Sekarang pergilah ke pintu pertama. Dan di belakang pintu pertama, ia melihat tulisan, "Terimalah dunia." Sungguh aneh, ujarnya pada dirinya sendiri. Mengapa saya tidak melihat sebelumnya? Ia melihat sekitarnya dan mengenali dunia yang sebelumnya berusaha ia taklukkan dan berusaha ia ubah. Sekarang ia terpesona dengan betapa cerah dan indahnya dunia, dengan kesempurnaannya. Tetapi ini adalah dunia yang sama. Apakah memang dunia yang berubah atau cara pandangnya? Kembali ia bertemu dengan sang pertapa. "Apa yang engkau pelajari sekarang?" tanya sang pertapa. "Aku belajar bahwa dunia sebenarnya adalah cermin dari jiwaku, bahwa jiwaku tidak melihat dunia, melainkan melihat dirinya sendiri di dalam dunia. Ketika jiwaku senang, maka dunia pun menjadi tempat yang menyenangkan. Ketika jiwaku muram, maka dunia pun kelihatannya muram. Dunia sendiri tidaklah menyenangkan atau muram, ia ada, itu saja. Bukanlah dunia yang membuatku terganggu, melainkan ide yang aku lihat mengenainya. Aku belajar untuk menerimanya tanpa menghakimi, menerima seutuhnya tanpa syarat. Itu pintu ketiga kebijaksanaan, ujar sang pertapa. Sekarang engkau sudah berdamai dengan dirimu, sesamamu dan dunia. Sang pertapa pun kemudian menghilang. Sang pangeran merasakan aliran yang menyejukkan dari kedamaian, ketentraman yang melimpah merasuki dirinya. Ia merasa hening dan damai. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa jika kita ingin hidup damai dan bahagia, maka terimalah dirimu sendiri, terimalah sesamamu, dan terimalah dunia. Dengan demikian, maka hidup kita akan damai dan bahagia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.